Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Endang Punagiri dan Bapak Aditya Wijaksono selaku dosen mata kuliah pemrograman mobile. Perkenalkan, kami dari TPL kelas B2 kelompok 3 Nocturnal. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai instalasi dan penggunaan Android Studio untuk memenuhi tugas pemrograman mobile. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desinta Nurrahma dengan nomor NIM J0403221117. Selanjutnya teman saya Nakula Bintang Naswandara dengan nomor NIM J0403221045. Selanjutnya Muhammad Aska dengan nomor NIM J0403221058. Selanjutnya ada Jasmine Aulia Mumtaz dengan nomor NIM J0403221171. Dan yang terakhir ada Anastasia Wanita Putri dengan nomor NIM J0403221069. Selanjutnya di sini ada content list. Yang pertama ada mengenai apa itu Android Studio, yang kedua spesifikasi device, yang ketiga proses download, yang keempat tahap instalasi, yang kelima create new project, yang keenam virtual device manager, yang ketujuh connect to virtual device, dan yang kedelapan connect to physical device. Oke, di sini yang pertama itu apa sih itu Android Studio? Jadi Android Studio itu merupakan Integrated Development Environment atau IDE untuk sistem operasi Android yang dibangun ya di atas perangkat lunak JetBrains IntelliJ IDEA yang didesain khusus untuk pengembangan Android. IDEA ini merupakan pengganti dari Eclipse Android Development Tools atau ADT yang sebelumnya merupakan IDE utama untuk pengembangan aplikasi berbasis Android. Sebagai IDE, Android Studio memiliki komponen yang lengkap meliputi source code editor, compiler, dan debugger. Berikutnya ada spesifikasi minimum atau spesifikasi yang disarankan untuk menjalankan Android Studio, yaitu kita dapat menggunakan Microsoft Windows versi 8, 10, dan 11 yang versi 64-bit. Lalu ada arsitektur CPU, yaitu x86, 64. Minimum selanjutnya itu Intel Core generasi kedua atau yang lebih baru, atau CPU AMD. Lalu kita juga membutuhkan RAM 8 GB atau lebih. Selanjutnya ada ruang disk minimum yang tersedia 8 GB untuk IDE, lalu Android SDK, dan Android emulator. Yang terakhir, minimum resolusi layar kita yaitu 1280 kali 800. Selanjutnya ada proses download Android Studio. Oke, di sini yang pertama kita akan buka browser web kita, lalu menuju halaman download Android Studio. Di sini kita tinggal download Android Studio untuk memulai download. Nah, berikut ini tampilan setelah berhasil di-download. Selanjutnya masuk ke tahap instalasi. Pertama, akan muncul halaman seperti pada gambar pertama di slide ini. Klik Next untuk melanjutkan ke proses instalasi. Yang kedua, kemudian pilih komponen tambahan untuk install Android Studio. Checklist Android Virtual Device. Ini fungsinya adalah untuk mengkonfigurasi perangkat yang dijalankan dengan emulator Android. Lalu tap Next. Selanjutnya, pilih lokasi untuk install Android Studio pada device. Untuk tahap ini, kami menginstal di lokasi C Program File. Beri checklist di bawah lalu tap Next. Dilanjutkan dengan memberi nama aplikasi Android Studio yang akan ditampilkan di Start menu. Lalu tap Next. Part ini merupakan proses memulainya instalasi. Setelah selesai proses instalasi, pada part ini diberi checklist untuk Start Android Studio, lalu tap Finish, dan akan menampilkan tampilan seperti gambar berikut. Oke, lanjut ke Create New Project. Pada tampilan pertama, langsung klik New Project. Selanjutnya, untuk tahap ini kita dapat memilih jenis project yang ingin kita buat di kategori faktor bentuk perangkat yang ditampilkan di panel template. Yang ketiga, selanjutnya dalam membuat project adalah mengkonfigurasi beberapa setelan seperti ditunjukkan pada gambar ketiga. Lanjut di gambar keempat, di sini termasuk proses instalasi software development kit dari Android Studio. Untuk gambar tampilan kelima, ini ada Windows Defender Firewall, langsung aja di Allow Access. Terus untuk gambar yang keenam, itu merupakan tampilan dari Android Studio. Ya, di sini adalah cara untuk menyambungkan Virtual Device Manager atau emulatornya. Yang pertama adalah klik icon Device Manager di kanan atas, lalu pilih device virtual yang sesuai atau yang ingin dicoba. Yang ketiga, ada pilihan untuk select system image. Di sini kita menggunakan API 34 dan AFD-nya adalah portrait. Setelah itu finish. Cara mengkoneksikan virtual device. Yang pertama adalah mengklik icon play untuk menampilkan virtual device. Yang kedua, akan muncul tampilan seperti berikut. Tampilannya ada di panel nomor 3. Yang keempat adalah klik icon play untuk menampilkan Hello World. Dan tampilan kelima adalah tampilan yang akan muncul di layar emulatornya. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk mengkoneksikan dengan physical device. Pertama, kita masuk ke mode pengaturan, kemudian search tentang ponsel, lalu selanjutnya kita klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian klik informasi perangkat lunak, kemudian di bagian informasi perangkat lunak, klik 7 kali di bagian nomor versi untuk mengaktifkan mode pengembang di perangkat kalian. Selanjutnya yang kelima, ketika mode pengembang sudah aktif, kemudian aktifkan proses debug near kabel,
Selanjutnya nanti akan tampil, izinkan proses debug nirkabel di perangkat ini, klik izinkan. Setelah itu kita sambungkan perangkat dengan kode QR yang ada di Android Studio. Di Android Studio, kita ubah menu visual menjadi fisikal, kemudian klik pair using Wi-Fi, nanti akan muncul kode QR. Nah, kode QR tersebut di-scan melalui HP yang sebelumnya sudah dijelaskan, nanti akan muncul tampilan Hello World seperti gambar berikut. Oke, selanjutnya yaitu demo activity. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengkoneksi Android Studio dengan virtual device. Pertama, kita menggunakan emulator dengan device yang disable, kemudian klik play di bagian action, lalu kita tunggu hingga muncul tampilan Hello World. Selanjutnya yaitu mengkoneksi Android Studio dengan physical device. Pertama, kita klik physical, kemudian pair using Wi-Fi, lalu akan muncul sebuah kode QR. Lalu turn on use wireless debugging yang di HP kalian. Selanjutnya sambungkan perangkat dengan kode QR. Setelah berhasil, maka akan muncul Hello World di HP kalian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.